Nathan Joe Aon tak jadi main di Liga Denmark. Persebaya langsung gerak cepat. Bek timnas Indonesia, Nathan Joe Aon, dipastikan batal merumput bersama klub Denmark Lyngby Bold Club. Tak pelak, kabar tersebut membuat klub-klub Super League kini bersiap membawa sang pemain ke Liga Indonesia. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya, Bhayangkara FC, dan Bali United merupakan 3 klub Super League yang getol ingin memboyong Nathan. Mereka sudah lama dikaitkan dengan pemain berusia 23 tahun. Persebaya dikabarkan pengagum lama Nathan. Selain faktor teknis, darah Surabaya yang mengalir di tubuh sang pemain membuat publik percaya sang pemain akan merapat ke Green Force. Sementara itu, Bali United dan Bhayangkara FC juga tak mau kalah dalam memburu tanda tangan sang pemain. Bhayangkara bahkan disebut sangat agresif membidik pemain diaspora untuk mengarungi musim depan. Kini, peluang ketiga klub tersebut untuk mendapatkan tanda tangan Nathan kembali terbuka. Hal itu lantaran proses kepindahan sang pemain ke klub Denmark, Lyngby Bold Club, gagal terwujud. Nathan belum lama ini dikabarkan akan bergabung dengan Lyngby yang akan berlaga di kasta kedua Liga Super Denmark 2025-2026. Pemain berdarah Belanda itu bahkan sudah terbang ke markas klub di Lundtofte. Ex-Swansea City itu sudah sempat menjalani tes medis di klub. Sayangnya, Nathan gagal bergabung dengan Lyngby gara-gara tidak mencapai kesepakatan perihal kontrak. Klub menegaskan bahwa keputusan pembatalan ini merupakan kesepakatan bersama yang dicapai. Nathan sebelumnya sempat berseragam Swansea City semenjak didatangkan dari klub Liga Belanda Excelsior pada musim panas 2023, akan tetapi hanya tampil sebanyak 3 kali di berbagai ajang dengan total 127 menit bermain. Ketiswatan baru Persebaya. Rivera, kami siap beri kejutan. Pemain Persebaya, Francisco Rivera, cukup percaya diri menatap Super League 2025-2026 yang akan bergulir 8 Agustus mendatang. Ia yakin Persebaya bisa meraih prestasi lebih baik dari musim lalu. Keyakinan pemain asal Meksiko itu hadir karena menilai Persebaya musim ini dihuni pemain berkualitas. Menyambut musim 2025-2026, Persebaya sedikit melakukan perombakan. Show resmi berpisah dengan 11 pemainnya musim lalu. 4 diantaranya merupakan pemain asing. Sudah mengenalkan 5 rekrutan baru, 3 diantaranya pemain asing, Risto Mitrevski, Gali Freitas, dan Milos Rajkovic. Persebaya juga mempromosikan 5 pemain muda jebolan Persebaya Future Lab. Kami punya komposisi tim yang bagus, tim yang kuat. Kami juga bekerja sangat keras di dalam latihan, kata Francisco Rivera. Kehadiran pelatih baru, Eduardo Perez, disebut Rivera juga membawa angin segar. Warna permainan Persebaya sedikit berbeda. Setidaknya terlihat ketika Persebaya menjalani uji coba internasional menghadapi tuan rumah Football West All-Star di Sam Kerr Football Center, Queen's Park, Perth, Australia. Pelatih baru memiliki sistem yang berbeda. Ia ingin kami menikmati setiap pertandingan. Jadi saya pikir kami punya tim yang bagus, pungkasnya. Perjuangan Persebaya di Super League 2025-2026 akan dimulai pekan pertama menjamu Persim Yogyakarta 8 Agustus 2025 mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, JBT. Persebaya Surabaya mulai memanaskan mesin, siap hadapi tantangan baru di Super League. Persebaya Surabaya semakin gencar mempersiapkan skuad untuk mengarungi Super League musim 2025-2026. Sebelum menghadapi PSS Sleman pada Sabtu mendatang, skuad Green Force menjajal Persik Kediri. Dalam keterangan tertulis di akun Instagram Persebaya, kedua tim menjajal semua pemainnya untuk mendapatkan data dan bisa melakukan sejumlah evaluasi maupun perbaikan tim.
Terlihat dalam postingan tersebut, para pemain bintang Persebaya seperti Francisco Rivera, Bruno Moreira, hingga Gali Freitas turut bermain dalam pertandingan yang digelar di lapangan ABC Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo itu. Di sisi lain, menurut pelatih Persik Kediri, Ong Kim Sui, latih tanding menghadapi Persebaya bertujuan agar para pemainnya bisa lebih siap untuk mengarungi liga musim ini. Latihan bersama ini memberi pandangan kekuatan dan kelemahan, dan apa yang perlu perbaiki, katanya, seperti dikutip dari Antara. Ia menyadari bahwa skuadnya kini juga banyak diisi para pemain baru. Maka, demi menciptakan chemistry yang kuat, perlu digelar adanya latih tanding. Untuk memastikan kami memiliki kesepahaman antara satu pemain dan pemain-pemain lain, imbuhnya. Meski laga ini dilakukan tertutup, atmosfer persiapan serius sangat terasa di lapangan. Tim pelatih Persebaya Surabaya tampaknya ingin menyimulasikan situasi jadwal padat yang bakal dihadapi selama musim berjalan. Para pemain yang diturunkan menunjukkan semangat dan determinasi tinggi, meski intensitas permainan disesuaikan agar tidak menimbulkan risiko cedera. Pelatih juga fokus mengamati kekompakan lini per lini serta adaptasi taktik baru. Uji coba ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda dan pelapis. Mereka diberi kesempatan unjuk gigi guna memperebutkan tempat utama dalam skuad inti Persebaya Surabaya musim ini. Para supporter Persebaya Surabaya bonek langsung merespons langkah ini dengan berbagai komentar di media sosial. Mayoritas memberikan dukungan dan kritik membangun kepada tim kesayangan mereka. Bukan kiper AC, ini calon pelapis Hernando Ari. Persebaya Surabaya kembali aktif di bursa transfer menjelang kick-off Super League 2025-2026. Setelah memastikan tidak menambah pemain asing di awal musim, manajemen Bajul Ijo kini fokus memperkuat kedalaman skuad lokal, khususnya di sektor penjaga gawang. Nama Muhammad Darmawan, kiper muda milik Persita Tangerang, disebut menjadi kandidat kuat untuk bergabung. Informasi ini pertama kali diungkap oleh akun Instagram @owner Wakanda yang menyebut bahwa Persebaya tengah mempertimbangkan Darmawan sebagai tambahan amunisi lokal. Kiper berusia 23 tahun itu juga dikabarkan sudah tidak terlihat dalam sesi latihan Persita, memicu spekulasi bahwa proses negosiasi telah berjalan. Langkah ini dinilai sebagai strategi cerdas untuk menjaga rotasi dan persaingan sehat di bawah Mistar. Saat ini, Persebaya memiliki 3 kiper, Hernando Ari sebagai pilihan utama, Andika Ramadhani sebagai pelapis, dan M. Ilham Al-Arif yang baru dipromosikan dari Elite Pro Academy, IPA. Namun, dengan jadwal kompetisi yang padat dan potensi absensi karena panggilan timnas, manajemen menilai perlu adanya tambahan kiper berpengalaman di level Liga 1.